Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk pertemuan kedua. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi yang baru ya. Setelah kemarin kita belajar artikel dengan 2 tugas yang saya berikan. Baik, kali ini pertemuan kita adalah membahas materi tentang kritik dan esai ya. Tentunya kalian pernah mendengar kritik ya. Kritik itu semacam komentar ya. Komentar artinya memberikan penilaian tentang kelebihan dan kelemahan sebuah karya secara objektif disertai dengan data-data pendukung ya, baik itu berupa sinopsis, alasan logis maupun teori-teori yang mendukung hal tersebut. Nah, jadi yang dimaksud kritik di sini adalah penilaian terhadap sebuah karya tentang keunggulan dan kelemahannya ya, disertai dengan secara objektif disertai dengan data-data pendukung. Nah, itu yang disebut dengan kritik. Kemudian apa yang disebut dengan esai? Esai ini adalah tulisan yang berisi pandangan pribadi penulisnya mengenai suatu hal, ya. Nah, jadi itu nanti di sini juga kalian akan melihat perbedaan antara kritik dan esai. Nah, dalam buku ini kalian bisa lihat mulai dari halaman 185 ya, ini tentang isi dan kritik dan esai. Kalian bisa pelajari 185 itu sampai berakhir ya, halaman ya sebelum materi lama ya, kritik dan esai sampai halaman ya, boleh di sini yang pentingnya halaman 219 lah ya. Nah, jadi pembelajarannya atau KD-KD yang harus kalian kuasai di sini, kita harus tahu unsur-unsur kritik dan esai, kemudian perbandingan antara kritik dan esai. Nah, unsur kritik dan esai diantaranya adalah ya, yang pertama adalah unsur kritik ya. Tentunya tadi sudah saya katakan di awal dari definisinya bahwa kritik itu berisi mengungkapkan keunggulan dan kelemahan dari sebuah karya secara objektif dengan data-data pendukung ya. Itu juga disebut dengan unsur yang ada di dalam kritik. Sedangkan dalam esai ya, dalam esai itu hanya membahas satu hal saja yang dibahas, yaitu menurut pandangan pribadi penulisnya ya. Jadi kalau kritik, kita membaca sebuah karya, kemudian kita mengungkapkan keunggulan dan kelemahannya secara objektif dengan data pendukung. Sedangkan esai ya, kita membaca sebuah karya, kemudian kita mengemukakan pandangan pribadi kita mengenai sebuah masalah atau sebuah teks esai ya, seperti itu. Nah, supaya lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat perbedaan antara kritik dan esai itu di halaman 192 dan 193. Jadi kalian harus persiapkan juga buku teks dari perpustakaan ya. Nah, karena perjumpaan kita ini yang terakhir untuk pertemuan semester 2 ya, hanya diberi waktu 2 hari. Nah, jadi di sini juga nanti kalian harus baca materi kritik dan esai ini ya. Tadi sudah saya katakan mulai dari halaman 185 ya sampai dengan 219 ya, itu harus kalian baca. Adapun tugas yang ingin saya berikan di sini supaya kalian betul-betul membaca dan memahaminya ya. Tugas yang pertama adalah di halaman 189. Di halaman 189 itu ada sebuah tabel ya. Kalian cukup memberikan tanda checklist pada kolom ya dan kolom tidak. Jadi mudah ya. Jadi kalian baca ya sebuah karya sastra, bisa yang diambil dari teks ini. Lihat di sini sebagai novel dengan kategori cerdas ya. Nah, di sini ada dari teks lelaki harimau. Nah, dari teks lelaki harimau kalian nanti jawab pertanyaan ya atau tidak
ya, nanti dengan tanda checklist saja di kolom-kolom tersebut. Nah, itu tugas yang pertama. Jadi tugas yang pertama kalian kerjakan halaman 189, membaca teks yang sebelumnya lelaki harimau, kemudian dari pernyataan yang ada kalian tinggal checklist ya atau tidak. Nah, itu saja ya. Sedangkan tugas yang kedua kalian bisa lihat halaman 210 ya. Di halaman 210 ya. Di sini kalian juga harus melengkapi sebuah tabel ya. Jadi kalian harus membaca teks yang berjudul Menimbang Ayat-ayat Cinta dan Girl ya. Analisislah kaidah kebahasaannya. Jadi di dalam tabel ini sudah ada 3 kolom, yaitu kolom nomor, kolom kaidah kebahasaan, dan kutipan. Misalnya kaidah kebahasaan dalam teks kritik dan esai ini banyak menggunakan pernyataan bersifat persuasif. Nah, persuasif itu maksudnya ajakan, himbauan. Nah, itu kalimat yang pernyataan yang berupa kalimat persuasif ya. Kalau kalian temukan ya dalam Menimbang Ayat-ayat Cinta dan Ger itu kalimat-kalimat yang berisi pernyataan persuasif, kalian tinggal cantumkan di kolom kutipan. Nah, itu yang pertama. Jadi dalam teks kritik dan esai ini kaidah kebahasaannya menggunakan pernyataan persuasif. Nah, kalian cari kalimat yang berupa ajakan atau himbauan dari teks Menimbang Ayat-ayat Cinta dan Ger ya. Nanti kalian salin mana kutipan yang mengandung atau menggunakan pernyataan persuasif. Yang kedua, penggunaan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari ya. Nah, ungkapan atau kiasan itu biasanya menggunakan kata-kata kelompok kata ya, misalnya menjadi buah bibir ya. Nah, ketenarannya menjadi buah bibir. Nah, adakah ungkapan di dalam teks tersebut? Kalau ada, cantumkan dalam kolom kutipan. Kemudian menilai atau mengomentari, apakah di dalam teks Menimbang Ayat-ayat Cinta dan Ger itu ada kalimat-kalimat yang berupa komentar, kalian bisa cantumkan di kolom kutipan. Yang ketiga adalah penggunaan istilah teknis ya. Istilah teknis di sini yaitu berkaitan dengan hal-hal yang misalkan di sini tentang sastra ya, tentunya ada istilah-istilah teknis dalam teks. Sebentar, saya lihat dulu teks ayat-ayat cintanya ya. Kata teknisnya itu ayat cinta teknis ya, kalian bisa lihat saja. Misalnya ada kata tenlit. Merebaknya novel-novel tenlit. Nah, itu termasuk kata teknis. Nah, kalian tentu harus tulis di dalam kolom kutipan ya. Di situ 210 tentang kata tenlit. Syukur-syukur kata tenlit ini kalian bisa terjemahkan apa yang dimaksud dengan tenlit ya di sini. Contoh itu ya, itu termasuk kata teknis. Mungkin juga ada lagi istilah teknis karakter misalnya ya. Karakter, ataupun bisa juga misalkan sastra Islami yang seperti apa, itu juga termasuk kata teknis ya. Jadi tidak selalu harus kata asing ya. Sastra Islami misalnya atau novel Islami itu yang seperti apa, itu juga termasuk kata teknis dalam kritik dan esai di sini. Kalian cantumkan nanti. Yang berikutnya nomor 4 itu penggunaan kata kerja mental. Nah, tentunya kalian sudah belajar waktu di kelas 11 mungkin apa yang dimaksud dengan kata kerja mental ya. Nah, kalian bisa lihat nanti di dalam teks itu apakah ditemukan kata kerja mental ya. Misalnya yang berhubungan dengan sikap, perasaan ya, misalnya menyayangi, kemudian mengingkari. Nah, itu termasuk kata kerja mental ya. Apakah kalian temukan di dalam teks itu? Kalau kalian temukan, silakan cantumkan di kolom kutipan. Jadi tugasnya tidak sulit. Tugasnya hanya kalian mau membaca teks yang saya perintahkan tadi tentang ayat-ayat cinta. Jadi tugas kalian yang harus kalian kerjakan itu sebenarnya tidak sulit. Caranya kalian harus membaca teks yang diperintahkan di halaman 210, yaitu
menimbang ayat-ayat cinta dan ger. Jadi dari teks tersebut kalian menganalisis kaidah kebahasanya ya. Kemudian jika kalian temukan kaidah kebahasaan dari nomor 1, 2, 3, dan 4 dalam teks tersebut, kalian berikan contohnya, kutipan itu kalian tulis di situ, misalnya berupa kata ya, istilah teknis tadi berupa kata-kata, atau kata kerja mental juga berupa kata-kata ya. Sedangkan untuk yang berupa kalimat itu nomor 1 dan 2 itu berbentuk kalimat berupa pernyataan persuasif untuk nomor 1, sedangkan nomor 2 berupa kalimat yang berisi komentar yang ada di dalam teks tersebut. Cukup kalian berikan contoh masing-masing 2 juga cukup ya, nggak usah banyak-banyak ya. Yang penting kalian paham terhadap materi yang disampaikan dengan memberikan contoh. Jika memberikan contoh dengan benar berarti kalian sudah, saya anggap sudah memahami materi tersebut. Jadi intinya di sini jangan menjadi beban buat kalian ya. Kalian membaca apa yang diperintahkan, kerjakan tugas di dalam buku catatan dengan yang hari kemarin, hari Senin ya. Jadi hari Selasa ini kalian mengerjakan 2 tugas lagi. Nah, kemudian nanti sore ya atau siang bisa kalian kumpulkan di pos satpam melalui KM ya. Jadi mengumpulkannya ke KM dulu, nanti biar KM yang menempatkan dalam satu kantong plastik ya, titipkan di Pak Jaini Satpam di SMA Negeri 1 Kerangkeng. Insya Allah sore akan saya ambil. Nah, jadi pertemuan kita hanya diberi waktu untuk materi 1 semester itu hanya 2 kali pertemuan, yaitu hari Senin dan hari Selasa 11 dan 12 Januari 2021. Nah, untuk diingatkan lagi, nanti akan ada tes ya untuk kelas 12 ya. Kemudian ada ujian sekolah di bulan Maret. Jadi jangan lupa belajar, selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Demikian video kali ini, mudah-mudahan kita tetap semangat untuk menghadapi bencana yang demikian tidak selesai-selesai ya. Tetap belajar, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Mudah-mudahan bencana ini akan segera berakhir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.